Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait investigasi atas prakarsa sendiri yang sudah dilaksanakan oleh tim pemeriksaan dari bulan Agustus kemarin sampai dengan hari ini. Kami rilis dari pemeriksaan yang sudah kami laksanakan. Tim Ombudsman tentu sudah melakukan pertama pemeriksaan kepada para pihak. Pertama, pihak sekolah, kepala sekolah sudah kita periksa, kemudian ketua panitia sudah kita periksa, kemudian juga operator sekolah dan dapodik juga sudah kita periksa. Kemudian pihak-pihak terkait juga kita minta penjelasan atau klarifikasi, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga Inspektorat Provinsi Bengkulu, kemudian juga para wali murid yang kami juga minta penjelasan atau klarifikasi kepada wali murid tersebut. Dokumen, bukti, dan juga laporan kami susun dalam laporan informasi. Tentu ini kami telah kami analisis, kami cek dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan, apakah hasil dari kami sudah melakukan pemeriksaan ini terbukti dari awalnya dugaan maladministrasi yang kita lakukan pemeriksaan, apakah benar terbukti. Dan pada hari ini kami nyatakan itu benar terbukti. Adapun temuan Ombudsman, ya, kami sampaikan terhadap hasil pemeriksaan di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ada dua. Pertama, temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum oleh kepala sekolah dan ketua panitia SPMB 2025-2026 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berupa tidak dialihkannya sisa kuota afirmasi ke jalur domisili sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, perilaku atau perbuatan melawan hukum oleh operator SPMB tahun ajaran 2025-2026 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berupa pemberian janji kepada wali siswa calon peserta didik atau CPD yang mengakibatkan jumlah siswa melebihi kuota pada dapodik atau data pokok pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Dari temuan tersebut, tentu Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik yang kami tentu dalam mengawasi ini esensinya itu memberikan koreksi, bukan semata-mata mencari kesalahan terhadap suatu permasalahan. Jadi tindakan korektif yang Ombudsman berikan, ada beberapa tindakan korektif yang diberikan. Ada 5 tindakan korektif yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni Gubernur Bengkulu dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Adapun tindakan korektif yang Ombudsman berikan, yang pertama, Gubernur Bengkulu agar melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 tingkat SMA berdasarkan temuan Ombudsman dengan melibatkan inspektorat, lembaga pengawas eksternal, serta unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, Gubernur Bengkulu agar melakukan evaluasi kinerja terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berdasarkan temuan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu berupa adanya maladministrasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang ketiga, Gubernur Bengkulu selaku pejabat pembina kepegawaian agar memberikan hukuman disiplin atau sanksi kepada kepala sekolah, ketua panitia dan operator SPMB SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berdasarkan temuan Ombudsman
melalui mekanisme penegakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Gubernur Bengkulu agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada aparat penegak hukum yang berwenang apabila terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana. Dan yang kelima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar melakukan langkah-langkah strategis sehingga calon peserta didik atau CPD yang sempat bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu namun tidak dapat didaftarkan dalam Dapodik dapat disalurkan ke satuan pendidikan lainnya guna menjamin terpenuhinya hak anak memperoleh pendidikan. Poin 4 itu berkorelasi dengan poin ketiga, Pak. Jadi di dalam poin ketiga ini kita meminta gubernur untuk melakukan hukuman disiplin atau sanksi ya kepada kepala sekolah, ketua panitia, dan operator SPMB SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berdasarkan temuan dari Ombudsman melalui mekanisme penegakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dan ini sudah dilaksanakan. Tadi informasi dari Inspektorat Provinsi sudah dilaksanakan dan ini sudah turun tim untuk pemeriksaan khusus terhadap kepala sekolah. Nah, jadi dari pemeriksaan itu nanti tentunya akan ditemukan apakah memang ada indikasi dalam hal ini tindak pidana. Tindak pidana ini ya macam-macam, bisa diartikan tadi disampaikan ada janji memberikan uang dan seterusnya, gratifikasi dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini kita harus pastikan dulu hukuman disiplin dalam hal ini sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah, ketua panitia dan juga operator itu dilaksanakan. Karena berdasarkan ini tadi menjawab juga yang pertanyaan Pak Ilham ya. Berdasarkan data temuan kami juga di sini kita menemukan adanya tidak dialihkannya sisa kuota afirmasi yang 98 itu. Seharusnya itu diumumkan, dipublikasikan berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2025. Nah, tetapi permasalahannya sisa kuota yang 98 itu tidak diumumkan dan juga tidak dialihkan ke jalur domisili. Nah, seharusnya itu diumumkan dan dialihkan ke ke jalur domisili. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada beberapa wali murid itu yang dijanjikan oleh oknum operator sekolah ini, yang mana mereka dijanjikan oke, berkas sudah masuk nih misalnya. Atau ada yang dari wali murid, data yang kita dapatkan, ternyata peserta didik ini tidak lulus. Tidak lulus. Tetapi dijanjikan oleh oknum operator sekolah ini untuk bisa masuk bersekolah di SMA Negeri 5. Nah, ini juga yang menjadi temuan kami terkait dengan maladministrasi yang kedua, yaitu perilaku perbuatan melawan hukum oleh operator SPMB. Nah, terkait dengan kepala sekolah itu sekolah dalam hal ini tidak mengalihkan atau mengumumkan sisa kuota afirmasi yang seharusnya kuota peserta didik ya di SMA Negeri 5 itu sebesar 432, ternyata diumumkan sebesar 334. 98-nya tidak diumumkan. Dan itu dialihkan ke bukan jalur domisili. Nah, itu yang menjadi persoalan dan itu merupakan temuan maladministrasi yang kami sampaikan pada hari ini. Dan kami juga menyampaikan ini harus ada tindakan dari gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. Itu mungkin. Tentu saran akan kita yang pertama akan kami laporkan kepada pimpinan kami, ya kan. Kemudian yang pasti tadi diminta komitmennya tentu kami akan melaksanakan, ya kan, apa yang menjadi temuan dan sarannya dari Ombudsman tentu akan kita laksanakan. Dan tentu kami dibantu juga oleh BPMP Provinsi dalam hal ini. Tentu
tentu akan melaksanakan sebaik mungkin. Dan sekali lagi kami tentu akan memastikan bahwa setiap anak siswa itu akan mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi ya mereka tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini tolong dipahami, minta dukungan kami dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB yang baik, terutama di tahun ini dan di tahun ke depan, sehingga hal ini tidak terulang kembali di SPMB berikutnya. Ada dugaan maladministrasi Pak yang disangsikan mungkin ke sekolahnya atau seperti apa? Ya ada dugaan maladministrasi, tentu ini akan kita lanjuti dan kami akan laporkan ke atasan. Opsi pemindahan kemarin kan ada diajukan, apakah hasil akhir nanti bakal ada kembali dipindahkan atau seperti apa? Ya, tentu kami laporkan nanti, kita akan sampaikan lagi kepada kawan-kawan ya. Setelah kami laporkan, tentu kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, sejauh ini pemetaan untuk pemindahan siswa yang dikeluarkan dari SMA 5 itu sudah sejauh apa Pak? Ya, tentu masih kita lakukan sesuai dengan sekolah yang tetap memiliki daya tampung. Tetap memiliki daya tampung, ya. Jadi kita lihat nanti di akhirnya beberapa sekolah yang masih memiliki daya tampung, tentu kita arahkan siswa-siswa ini ke sekolah yang memiliki daya tampung. Untuk data siswanya Pak yang masuk dalam pemetaan dinas kita Pak? Ya semua siswa yang berada di sekolah SMA 5 itu tentu kita data nantinya. Dan daya tampung yang berada di dekat dengan domisili mereka itu yang akan kita salurkan mereka distribusikan. Pak, untuk kemungkinan sekolah di SMA 5 itu seperti apa Pak mereka Pak? Ya kalau untuk sekolah SMA 5 rasanya tidak bisa dilakukan kembali ya. Karena datanya sudah, yang kami dapatkan laporannya adalah laporan yang terdata di Dapodik saja. Apa dari Pemda bisa mengusulkan ke kementerian dibuka lagi rombel baru atau gimana gitu Pak untuk nambah siswa ini? Baik, kalau itu kita akan minta petunjuk dari atasan. Tapi berarti ada kemungkinan. Berarti ada peluang Pak? Saya tidak bisa menjawab. Ya. Baik. Bang, ke depan ini kan sering terjadi berulang-ulang setiap tahun. Evaluasi seperti apa yang harus kita lakukan? Ya pertama tentu saya minta ada kesadaran setiap stakeholder untuk patuh terhadap aturan. Gitu. Jadi semua aturan harus dilakukan dengan tindakan mematuhi aturan yang sudah kita tetapkan bersama. Tentu ini tujuannya sekali lagi ini apa kita sepakat ya bahwa kementerian itu melaksanakan ini adalah untuk membangun mutu pendidikan yang baik di semua jenjang pendidikan di semua sekolah. Nah, jadi tidak ada istilah sekolah favorit, tidak ada sekolah unggulan. Nah ini sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya dan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi ada yang memberikan janji atau apa segala macam. Nah ini kami dari sekali. Baik, terima kasih Kepala Perwakilan Ombudsman Pak Rainer, Ibu dari Inspektorat. Jam berapa Pak Rainer dari malam? Oke, kita coba yang mana yang sakit itu diobati Pak. Memecahkan masalah. Kalau saya kan fokusnya misalnya oke, yang udah saya siap waktu dikonfirmasi. Oke. Ini dirubah lagi setelah dikonfirmasi. Jadi misalnya hari ini lah Pak. Ini yang ini absen yang pasti.
Mau kecil dulu baca. Telah pernah dengar statement kami, telah pernah juga. Kemudian kamilah inspektorat, LAP-nya kamilah Bacu ini. 75 sampai 77 berhak masyarakat atau mana datanya, makanya Pak Gubernur.